Mari di Pojok Tikungan, tonton ya Pojok Tikungan. Biar semua ceria, subscribe sekarang juga. Di sebuah desa terpencil yang dikelilingi hutan lebat, hiduplah seorang wanita bernama Sari. Wajahnya cantik, tetapi matanya menyimpan kilatan misterius yang membuat orang-orang segan menatap terlalu lama. Ia tinggal sendirian di sebuah rumah kayu tua di tepi hutan, dan rumor beredar bahwa ia memiliki kekuatan gaib yang diwarisi dari nenek moyangnya. Namun, rahasia Sari jauh lebih gelap daripada sekadar warisan leluhur. Suatu malam, saat bulan purnama menggantung tinggi di langit, ia melangkah masuk ke jantung hutan, membawa sesajen berupa bunga melati, dupa, dan darah ayam hitam. Di bawah pohon beringin raksasa yang diyakini sebagai tempat bersemayam makhluk halus, Sari memanggil sesosok jin bernama Malaka. Malaka adalah jin tua yang haus kekuatan, tetapi licik dan pandai berdagang nasib manusia. Sari mengikat perjanjian dengannya, kekayaan dan kejayaan sebagai imbalan atas jiwa-jiwa yang akan ia persembahkan. Dengan kekuatan Malaka, Sari membangun reputasi sebagai perantara keberuntungan bagi para penjudi. Kabar tentangnya menyebar ke kota-kota, dan orang-orang berbondong-bondong datang, berharap dapat mengubah hidup mereka. Sari hanya meminta satu hal, setetes darah sebagai tanda kesetiaan. Seiring waktu, Sari mulai mempelajari lebih banyak tentang Malaka. Ia menggali kitab-kitab kuno yang ditemukan di bawah rumahnya. Itu warisan keluarganya yang tersembunyi. Dari kitab-kitab itu, ia menemukan bahwa Malaka dulunya adalah roh penjaga, tetapi dikutuk menjadi jin pemangsa karena melanggar aturan alam gaib. Kutukan itu membuatnya lapar akan jiwa manusia, dan semakin banyak jiwa yang ia kumpulkan, semakin kuat cengkramannya di dunia fana. Di antara para pejudi yang datang, ada seorang pria bernama Raka. Ia dikenal sebagai penjudi ulung, tetapi keberuntungannya telah surut. Utangnya yang menumpuk, dan ia hampir kehilangan segalanya. Putus asa, Raka mencari Sari dan bersedia melakukan apapun demi kembali berjaya. Sari dengan senyum samar menyentuhkan jemarinya ke dahi Raka dan mengucapkan mantra kuno. Malaka merasuk ke dalam tubuh pria itu, mengubahnya menjadi pemain yang tak terkalahkan. Raka mulai memenangkan setiap permainan, dadu, kartu, bahkan taruhan yang tampak mustahil. Namun, keberuntungan yang datang terlalu mudah seringkali menjadi kutukan terselubung. Raka semakin serakah, terus berjudi tanpa henti, sementara bayang-bayang Malaka semakin kuat menguasai dirinya. Ia menjadi kasar, kehilangan kasih sayang keluarganya, dan orang-orang di sekitarnya mulai ketakutan. Sari memperingatkannya, tetapi Raka menolak mendengarkan. Ia merasa tak tersentuh, seolah dunia ada di genggamannya. Hingga suatu malam, saat taruhannya mencapai puncak, ia kalah untuk pertama kalinya. Marah dan bingung, ia kembali ke rumah Sari menuntut penjelasan. Sari, yang telah melihat banyak jiwa hancur karena keserakahan, hanya menggeleng. Lalu ia berkata, "Perjanjianmu sudah selesai, Raka. Malaka sudah mengambil bagianmu yang terakhir." Saat itulah Raka menyadari bahwa bayangan hitam yang membuntutinya bukan sekadar ilusi. Malaka muncul dalam wujud aslinya, tinggi, bersisik, dan bermata merah membara. Jin itu tertawa, lalu merenggut jiwa Raka, membawanya ke dalam kegelapan abadi. Sari menutup pintu rumahnya, menghela napas panjang. Di luar, antrean penjudi baru sudah mulai terbentuk.
Masing-masing membawa harapan kosong yang akan segera menjadi makanan jin-jin kelaparan. Dan siklus itu terus berlanjut. Malam demi malam, di bawah cahaya bulan purnama yang menyaksikan segalanya. Namun, kisah ini tidak berakhir di sana. Malaka, yang kini semakin kuat berkat jiwa Raka, menjadi lebih agresif dalam mencari mangsa. Sari mulai merasakan perubahan. Setiap kali ia memanggil Malaka, jin itu menuntut lebih banyak. Bukan hanya darah, tetapi juga penderitaan manusia yang lebih besar. Ketakutan mulai menyelimuti desa. Orang-orang yang dulu menganggap Sari sebagai pembawa keberuntungan kini menghindarinya. Mereka berbisik-bisik di pasar, mengatakan bahwa hutan menjadi lebih gelap dan suara tawa menyeramkan terdengar di malam hari. Suatu malam, seorang wanita bernama Lestari datang ke rumah Sari. Ia bukan penjudi, melainkan istri seorang pria yang telah hancur karena ulah Raka. Dengan wajah pucat dan mata sembab, Lestari memohon agar Sari menghentikan kutukan yang menyelimuti desa mereka. Awalnya, Sari menolak. Ia sudah terlalu dalam terjerat dalam perjanjiannya sendiri. Namun, melihat penderitaan Lestari membuat nurani lamanya bangkit. Ia pun memutuskan untuk menghadapi Malaka secara langsung. Dengan membawa keris pusaka yang diwarisi dari leluhurnya, Sari kembali ke pohon beringin, tempat pertama kali ia memanggil Malaka. Ia mengadakan ritual pemutusan perjanjian, tetapi Malaka tidak akan melepaskan kekuatannya begitu saja. Jin itu muncul, mengamuk, dan mencoba merasuki tubuh Sari. Pertarungan mereka berlangsung semalaman. Sari mengucapkan mantra-mantra pelindung, sementara Malaka terus berusaha mencengkeram jiwanya. Di puncak pertarungan, Sari menikam dirinya sendiri dengan keris pusaka sebagai simbol pengorbanan untuk mengakhiri kutukan. Tubuh Sari terjatuh, tetapi Malaka menghilang dalam teriakan menyakitkan, kembali ke alam gaib tanpa bisa kembali. Fajar menyingsing, dan untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, desa itu terasa damai. Rumah kayu Sari terbakar habis tanpa sebab yang jelas, meninggalkan abu dan serpihan dupa yang masih mengepul. Namun, orang-orang percaya bahwa roh Sari kini menjadi pelindung desa, menjaga agar kegelapan tidak lagi menyentuh mereka. Dan di bawah pohon beringin tua, bunga melati liar bermekaran, seolah menjadi tanda bahwa jiwa Sari akhirnya menemukan kedamaian. Namun jauh di dalam hutan, suara tawa lirih terdengar sesekali di angin malam. Karena, seperti yang ditulis di kitab kuno, jin yang diberi makan kegelapan tak akan pernah benar-benar hilang. Setelah kematian Sari dan lenyapnya Malaka, desa itu memang sempat tenang. Namun, ketenangan itu hanya bertahan beberapa bulan. Para warga mulai bermimpi buruk, melihat sosok bayangan tinggi di tepi hutan dan suara dadu yang bergemerincing di malam hari. Lestari, yang merasa berutang budi pada Sari, mulai mencari jawaban. Ia menemukan salah satu kitab tua yang tersisa dari rumah Sari yang terbakar. Kitab itu penuh dengan simbol-simbol kuno dan mantra pengunci jin. Dengan rasa takut, tetapi bertekad kuat, ia memutuskan untuk belajar. Seiring waktu, Lestari mulai memahami bahwa meskipun Malaka telah lenyap, ada pecahan jiwanya yang masih bersembunyi di dunia fana. Jiwa ini seperti benih kegelapan yang mencari inang baru. Tak butuh waktu lama sampai salah satu warga desa, seorang pemuda bernama Arga, mulai menunjukkan tanda-tanda perubahan. Ia menjadi pendiam, matanya merah saat malam, dan keberuntungannya dalam berjudi tiba-tiba melonjak drastis.
Lestari mencoba memperingatkan warga, tetapi mereka terlalu takut untuk bertindak. Mereka percaya bahwa mencampuri urusan gaib hanya akan memperburuk keadaan. Akhirnya, Lestari memutuskan untuk bertindak sendiri. Ia menggali lebih jauh ke sejarah leluhur Sari, menemukan bahwa garis keturunan mereka bukan hanya perantara, tetapi penjaga gerbang antara dunia manusia dan alam gaib. Dengan membawa keris pusaka yang telah dimurnikan, Lestari mengikuti Arga yang berjalan ke dalam hutan pada malam bulan purnama. Pemuda itu, yang sepenuhnya dikuasai pecahan jiwa Malaka, berdiri di bawah pohon beringin tua, bergumam dalam bahasa yang sudah lama mati. Pertarungan mereka tak terhindarkan. Malaka, meski hanya sebagai sisa bayangan kekuatan, tetap kuat dan licik. Ia menggoda Lestari dengan janji-janji kekayaan dan kemudahan hidup, tetapi Lestari menolak. Dengan keberanian yang tak terduga, ia menusukkan keris ke tanah, menciptakan lingkaran pelindung yang membakar bayangan Malaka. Namun, roh Malaka berteriak, memanggil sesuatu yang lebih besar dari kegelapan itu sendiri. Akar-akar pohon beringin melilit tubuh Arga, dan dari dalam tanah muncul sosok lain. Jin yang lebih tua, leluhur Malaka yang telah terjebak selama berabad-abad. Lestari, kehabisan tenaga, hanya bisa berdoa saat makhluk itu muncul. Tetapi tiba-tiba, suara lembut terdengar di telinganya, suara Sari. Roh Sari yang menjadi pelindung desa muncul sebagai cahaya putih, membakar kegelapan dan mengusir jin leluhur kembali ke dunia bawah. Pohon beringin itu akhirnya runtuh, akar-akar hangus, dan malam menjadi hening. Namun, ini bukanlah akhir. Lestari mulai bermimpi aneh setelah kejadian itu. Dalam mimpinya, ia melihat hutan berubah menjadi labirin bayangan, dan di tengahnya ada gerbang batu yang retak. Dari celahnya, suara-suara berbisik, menyebut nama-nama kuno yang tak ia mengerti. Ia pun mulai melakukan perjalanan ke desa-desa lain, mencari petunjuk. Di salah satu desa, ia bertemu dengan seorang dukun tua yang mengaku pernah bertemu Malaka. Dukun itu bercerita bahwa ada lebih dari satu entitas seperti Malaka. Mereka adalah pecahan kegelapan yang tersebar, menunggu kesempatan untuk kembali kuat. Dengan bantuan dukun tersebut, Lestari mempelajari ritual penyegelan yang lebih kuat. Ia kembali ke desanya, mengumpulkan warga untuk melakukan upacara besar. Mereka menanam lingkaran pohon melati di sekitar bekas pohon beringin, memperkuatnya dengan mantra pelindung. Namun, musafir dengan kalung dadu tua itu terus mendekat ke desa. Ia bukan manusia biasa, melainkan inang baru bagi sisa-sisa jiwa Malaka yang masih bertahan. Dan saat ia melangkah masuk ke desa pada malam purnama, langit tiba-tiba dipenuhi kilatan petir ungu, menandakan bahwa kegelapan belum benar-benar berakhir. Pertarungan sejati baru akan dimulai. Lestari kini lebih kuat dan berpengalaman, berdiri di tepi hutan dengan keris pusaka di tangannya, siap menghadapi babak baru dalam perang panjang melawan kegelapan yang tak pernah tidur. Musafir itu mendekat, senyum tipis mengembang di wajahnya. "Kau pikir ini sudah berakhir?" bisiknya. Suaranya menggema seperti gaung dari dalam gua. Dari bayangannya sendiri, muncul sosok-sosok hitam yang berwujud kabur, entitas lain yang seperti pecahan Malaka. Lestari mundur selangkah, tetapi tidak gentar. Ia menggenggam kerisnya lebih erat, merapal doa yang baru ia pelajari. Tanah bergetar, dan dari dalam lingkaran melati muncul akar-akar bercahaya yang melingkupi kakinya, memberinya kekuatan baru.
pertempuran berlangsung semalam suntuk. Langit yang semula gelap mulai memerah, seakan menandakan bahwa fajar akan segera tiba. Namun, musafir itu tak melemah. Ia terus menggerakkan bayangan, menciptakan ilusi yang menyerang pikiran Lestari. Ketika tubuhnya hampir menyerah, Lestari melihat bayangan lain muncul, nampak seperti roh para leluhur Sari, berdiri di belakangnya, memberikan kekuatan terakhir mereka. Dengan teriakan penuh tekad, Lestari menusukkan kerisnya ke dada musafir, mengunci pecahan terakhir Malaka ke dalam batu yang terkubur di bawah tanah. Saat fajar menyingsing, desa kembali sunyi. Tubuh musafir lenyap menjadi debu, dan bayangan-bayangan itu menguap bersama sinar mentari. Sementara Lestari jatuh terduduk, napasnya terengah. Namun, ia tersenyum. Kali ini, ia yakin kegelapan telah benar-benar berakhir. Atau setidaknya untuk saat ini.